Niat kita dari rumah sampai tempat ini mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dekat kita dengan akan hajat nasional kita, yaitu bagaimana kita menggunakan hak pilih kita. Dan insya Allah pada tanggal 14 betul ya Bu ya, Februari 2024 kita menggunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya untuk tempat TPS-nya. Di RT kita itu ada 2 TPS, ada TPS 15 dan 14 dan 15. 15 itu adanya di Bank Sayuti, itu TPS 15, dan insya Allah TPS 14 itu di jalan di PRT Nasir, itu di jalan nanti ada tenda di sana. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sekalian, sudah tahu nanti di TPS berapa? Belum ya? Oke. Jadi itu ada ini, selain cek kita nanti ada link buat ngecek nomor NIK-nya, nanti suruh kirim di grup RT RW, biar nanti ibu sekalian bisa ngecek saya nanti akan nyoblos di mana gitu. Itu ada linknya, bisa dimasukkan nomor KTP-nya itu, kemudian nanti muncul TPS-nya di mana dan di mana. Jadi di RT kita itu ada 2 TPS, TPS 14 dan TPS 15. Nanti ada undangannya. Iya, nanti ada undangan. Jadi kalau ibu mau ngecek duluan nanti saya ada di mana, itu ada linknya yang nanti bisa disampaikan di grup-grup kita. Kalau yang nggak bisa, ya bagi yang mungkin belum punya hak pilih, kalau belum punya hak pilih berarti terkait tentang umur mungkin ya, umurnya belum ada, belum sampai 17 tahun. Yang kedua boleh jadi juga terkait tentang KTP kita, mungkin masih punya KTP di daerah gitu, atau mungkin kemarin tinggal di mana, sekarang pindah ke sini belum mengurus pindahnya, itu juga ada, nanti diurus Bu ya, diurus dan nanti bisa untuk minta kepindahan TPS. Misalkan ada yang dapat panggilan TPS nanti di daerah, misalkan pindah ke sini bisa, nanti diurus, bisa ke kelurahan, nanti di sana ada yang ngurusin untuk kepindahannya, atau bisa juga nanti sepertinya menunjukkan KTP yang ada atau panggilan dari untuk nyoblos itu sendiri ditunjukkan kepada TPS yang ibu ingin tuju. Tapi alangkah baiknya ibu bisa silaturahmi menanyakan di kelurahan. Betul Bu ya? Kelurahan kita itu ada di Kelurahan Pinang, jangan sampai salah ya. Itu yang pertama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita semakin kesini maka semakin dekat. Tentunya ada informasi atau yang lain sebagainya, hal-hal ini harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam keseimbangan hidup kita, baik hidup di dunia maupun di akhirat kita, maka ada 2 hal yang harus kita pahami. Kembalikan kita kepada ayat-ayat Allah yang berupa Al-Quran. Jadi kunci kebenaran itu setidaknya kita harus paham, yaitu ada 3 hal yang harus kita pahami. Kebenaran yang hakiki, hak, kebenaran mutlak yang berdasarkan dari kalam Allah, yaitu ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua adalah kebenaran yang berasal dari sunnah Nabi, perkataan, perbuatan, ikrar, tetapan Rasul yang disebut yaitu dengan Al-Hadis. Itu ya. Jadi kebenaran 2 itulah yang Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu berpegang teguh kepadanya. Taraktu fikum amrayni dan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati Rasulillah. Telah kutinggalkan 2 hal, apabila engkau berpegang teguh terhadap 2 hal itu, maka engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kebenaran di dalam Al-Quran, yang kedua
kebenaran di dalam al-hadis. Al-Quran itu adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan Allah, dan sedangkan al-hadis itu adalah perkataan, perbuatan, ketetapan perilaku Rasulullah yang terdapat di dalam sunnahnya, yaitu al-hadis itu sendiri. Jadi kita harus selalu berpegang teguh terhadap hal itu. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, perkataan ataupun apapun yang terjadi dalam menyangkut, mohon maaf nih, kedepannya ada pemilu dan sebagainya, kebenaran itu harus kembalikan kepada bagaimana Islam mengajarkan akan kebenaran yang hakiki, yang mutlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnahnya. Kemudian yang kedua, kebenaran yang tidak boleh kita, mohon maaf, kita ingkari akan kebenaran batin kita, kebenaran terhadap hati kita, atau yang disebut dengan hati nurani. Kira-kira jemaah sekalian, kita harus berpikir secara cerdas, berpikir secara logis. Kebenaran itu yang harus kita pahami, mana yang nanti kita bisa menggunakan hak pilih kita dengan benar, mana pilihan yang harus kita tentukan. Maka itu harus berdasarkan dengan 3 kebenaran tadi: Al-Quran, Al-Hadis, dan juga kebenaran dalam hati nurani. Jadi itu ya, dari kedepannya nanti mendekati yang namanya pencoblosan, mohon maaf, pasti nanti itu, atau bahkan sampai sekarang pun juga banyak orang-orang yang menawarkan akan ini itu. Maka dalam hal ini kita harus kembalikan kemana? Kepada 3 kebenaran. Bagaimana tentang Al-Quran mengajarkan kita, betul? Bagaimana Al-Hadis mengajarkan kepada kita, dan kemudian yang ketiga, kebenaran dalam hati nurani. Jangan hanya karena diberikan sebungkus Indomie, seliter minyak goreng, kemudian membohongi terhadap hati nurani.